Mari kita segera lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan gambar tabernakel rohani halaman 80. Ya, mungkin ada di antara saudara yang belum punya buku supaya tahu. Ini saya tunjukkan gambar tabernakel. Ini rahasia besar dan ini adalah perjalanan rohani. Yang dimaksud Yohanes 3 ayat 16 itu gambar ini. Sebab kekekalan itu perjalanannya menuju kepada Imam Besar Agung yaitu Tuhan Yesus. Jadi perjalanan menuju kekekalan tidak bisa tidak. Harus melalui salib Kristus, baptisan, dan Anda ditabiskan menjadi imam, dan melakukan pelayanan keimaman, doa, firman, puji, sembah, memelihara 10 hukum Allah. Saudara, itulah perjalanan kekekalan. Jadi saudara harus tahu kekristenan itu bukan perjalanan menuju kebinasaan, tapi kekekalan. Kekekalan bukan di bawah, tapi di atas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, melihat perjalanan keluarga kita kemana. Saudara bekerja, sekolah, kuliah, dan semuanya itu tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup, bermasyarakat, bersosial. Saudara punya naluri untuk membangun rumah, untuk mencari rumah, itu naluri. Memakai pakaian, itu sudah naluri, kodrati. Tetapi perjalanan kekekalan berbeda. Maka saudara harus mengerti rahasia yang tersembunyi ini. Sehingga saudara bisa melakukan di tengah tanggung jawab saudara sebagai manusiawi, manusia duniawi, saudara bisa tetap hidup dalam kekekalan, bahkan menghasilkan dampak yang luar biasa. Katakan amin. Pesan saya, jangan sembrono. Jangan sembrono. Karena waktunya singkat. Darah daging saudara harus diselamatkan. Darah daging saudara harus direbut. Minta hikmat Tuhan. Jika ada di antara saudara dagingmu hari ini, hari Sabtu 24 engkau melihat mereka tidak berjalan kekekalan, dan saudara diam saja, maka nyawanya akan ditanggungkan kepadamu. Ya, nyawanya akan ditanggungkan kepadamu. Saudara jangan menyesal di kemudian hari. Sebab penyesalan itu tidak pernah di depan. Penyesalan selalu di belakang. Kembali kita lanjutkan halaman 80. Kemarin kita sudah membaca kisah Yusuf dan kita langsung 87. Menghidupi realitas surga. Saudara, kekristenan itu realitas surga. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Para imam harus benar-benar menyadari bahwa apa yang dilakukannya selalu terhubung dengan Tuhan. Artinya surga selalu terbuka atas hidup kita. Surga menyaksikan dan menerima semua persembahan kita. Oleh karena itu, ketika kita melayani, janganlah kita menunggu ditonton,
oleh manusia atau dipuji manusia. Sebab kita bukan membangun panggung untuk ditonton manusia, tetapi kita membangun mezbah bagi Tuhan. Dengar saudara, ketika kita mengerti tentang keimaman, saudara, keimaman tidak pernah membangun panggung. Sejak dari dulu, hanya keturunan suku Lewi yang menjabat sebagai imam dan Harun sebagai imam besar. Mereka tidak membangun panggung, tapi membangun mezbah. Setiap hari mereka membangun mezbah. Karena mereka sadar, saudara, kemah pertemuan terhubung langsung dengan surga. Saudara, pada zaman itu ada tiang awan. Kehadiran Allah dinyatakan di tiang awan. Dan Musa sebagai kepala rumah itu. Saudara, sebagai pelayan yang mengepalai rumah itu. Musa wakilnya Allah. Ketika malam tiba, tiang api di sana. Di mana ada Tuhan, di situ mezbah dibangun. Jangan pernah kita membangun panggung. Hidup kita bukan panggung bagi dunia. Hidup kita mezbah bagi Allah dan bagi keselamatan dunia. Bapak Ibu harus mengerti. Maka dikatakan di dalam Kolose 3, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa ayat ini muncul? Karena roh Allah ada di dalam saudara. Hidupmu terhubung dengan surga. Maka kemarin kita sudah belajar. Mimpi Yakub. Yakub bermimpi. Ada tangga menghubungkan antara bumi dan langit. Malaikat Tuhan turun naik. Saudara, ketika saudara membaca surat Yakub, itu paralel atau dikonfirmasi di dalam Matius 16 ayat 18-19. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara perhatikan ayat ini. Yang saudara perhatikan bukan mengikat dan melepasnya. Yang saudara perhatikan, bumi dan surga ada terhubung. Saudara dengar, bagi seorang iman, apa yang kau lakukan di bumi terhubung di surga. Anda bisa mengerti. Apa yang kau lakukan di bumi terhubung di surga. Kita harus selalu ingat, ada mata Tuhan terbuka melihat kita. Maka Yakub berkata melalui mimpinya, sungguh dahsyat tempat ini. Allah hadir di tengah, Allah hadir di tempat ini. Inilah rumah Allah, pintu gerbang surga. Tahukah saudara bahwa imam-imam itu memiliki realitas surga? Dimanapun saudara berada, entah rumahmu di kampung, entah engkau kos, entah engkau di apartemen, entah saudara ada di Riverside. Riverside itu rumah pinggir kali. Entah Anda ada di desa, dengar. Olehmu surga terbuka. Bapak Ibu Saudara, bukan oleh karena tempatmu, bukan oleh karena keluargamu, keturunanmu, karena nenek moyangmu orang kaya-kaya, bukan. Oh, nenek moyangnya orang miskin-miskin, oh bukan. Oh, nenek moyangnya orang biasa menengah, bukan. Oh, karena saya suku ini, bukan. Karena saya bangsa ini, bukan. Karena roh Allah ada padamu, maka surga terhubung.
Saudara, realitas surga kalau kita sadari, hidupmu sempurna, hidupmu aman, hidupmu dipulihkan. Sadari pagi hari ini bahwa engkau terhubung dengan surga. Sadari bahwa apa yang kau kerjakan semua berpengaruh dengan surga. Hidupi realitas surga. Tuhan menonton saudara, bukan dunia nonton kita. No. Banyak orang hidupnya diatur oleh tontonan dunia. Pakaiannya, pribadinya, penampilannya, pola pikirnya. Mereka tidak pernah memiliki pemikiran sendiri sesuai firman Allah. Makanya ada banyak orang tidak pernah percaya diri, tidak ada PD. Hidupnya selalu apa kata dunia. Itulah orang-orang panggung. Jangan jadi imam panggung. Katakan amin. Saya ulangi, jangan jadi imam panggung. Jangan jadi pelayan panggung. Jangan jadi pendeta panggung. Jangan jadi gembala panggung. Imam panggung adalah imam yang hidupnya ditentukan oleh kata tetangga, ditentukan oleh kalayak ramai. Pelayan panggung adalah pelayan yang ditentukan oleh kalayak ramai. Termasuk keluarga-keluarga panggung, gembala panggung, pendeta panggung. Lihat saudara, dia tidak pernah memutuskan dirinya dengan Tuhan. Saudara harus mengerti, hidupmu itu antara Allah dan engkau. Titik. Antara Allah dan pernikahanmu. Titik. Karena pernikahan itu dua menjadi satu. Hidupmu itu antara Allah dan keturunanmu. Titik. Karena keturunan itu darah daging. Keponakan saudara, saudara tidak berhak. Itu bukan darah daging saudara. Apalagi family, enggak masalah, enggak ada hubungan. Tetangga apalagi. Antara Tuhan dan dirimu dan keturunanmu. Jangan bikin panggung. Biar Tuhan tonton kita. Jangan dunia tonton kita. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan nonton saudara dan keluarga saudara, hidupmu akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau engkau mengizinkan hidupmu ditonton dunia, maka hidupmu selalu menuruti apa yang kata dunia. Dunia itu bisa siapa? Mertua, orang tua, family, teman, sahabat, fashion, model, atau tren yang sedang ngetren apa, itu tontonan. Bahkan gereja sendiri jadi tontonan dunia, bukan jadi saksi. Jadi saksi itu saudara ditonton Allah dan berdampak. Itu jadi saksi. Tidak pernah orang jadi saksi itu ditonton dunia. Orang Kristen yang ingin menjadi saksi, mencoba dirinya ditonton dunia, mereka orang panggung. Mereka tidak punya kepribadian Kristus. Tetapi orang yang ditonton Tuhan, dimuliakan, dihormati, dipuji. Orang yang memuji diri, dia tidak akan pernah tahan uji. Saudara, kita tidak perlu mencari pujian dunia. Pujian kita hanya datang dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, saya katakan, hidupi realitas surga. Orang yang menghidupi realitas surga, bodoh amat dengan kata dunia. Saya berpakaian karena Tuhan. Saya menyisir rambut saya rapi karena Tuhan. Saya berdoa pagi karena Dia. Saya mengasihi istri anak-anak karena Dia. Saya bekerja keras karena Dia. Saya tidak mau sama dengan pendeta lain karena Dia.
Saya tidak mau sama dengan gembala lain karena dia. Saya tidak mau sama dengan gereja lain karena dia. Saya tidak akan lihat gereja lain, saya tidak akan lihat pendeta lain, saya tidak akan lihat gembala lain, saya tidak akan lihat orang lain, saya tidak akan lihat apapun selain dia. Anda bisa mengerti sekarang? Itu kehidupan iman. Jangan pernah samakan saudara dengan keluarga lain. Oh, keluarga itu begitu ya. Udah nggak apa-apa, toh anak-anaknya juga begitu, kita nggak. Tidak. Belajar yang menjadi keluarga yang terpisahkan dari semuanya. Karena engkau dikhususkan Tuhan. Keluarga lain berantakan, biarkan berantakan. Kamu jangan. Keluarga lain hari Minggu melencer, kamu tidak. Keluarga lain hidupnya kawin cerai, keturunanmu bersih. Karena surga terhubung dengan hidupmu. Anda bisa mengerti sekarang? Jangan jadi orang panggung. Saudara, ditonton Tuhan. Fokuskan diri. Kalau aku bekerja, aku dapat menguasai dunia ini. Tuhan bangga. Dan aku akan menyaksikan nama Tuhan. Bikin Tuhan bangga. Jangan bikin manusia bangga. Kalau engkau membuat Tuhan bangga, maka keluargamu bangga. Kalau engkau membuat Tuhan bangga, maka lingkunganmu bangga. Jangan membanggakan manusia dulu. Kebalik, banggakan Tuhan dulu. Terkadang saudara membanggakan Tuhan, masih dihina sama manusia. Saudara membanggakan Tuhan, masih diejek, difitnah sama manusia. Bahkan yang memfitnah, sama-sama pendoa lagi. Cilaka 12 itu saudara. Itu sudah jadi rahasia umum. Nggak peduli. Mau difitnah, mau diapapun. Nggak goyah. Makanya dengar ya iman-iman. Telingamu itu jangan jadi panggung. Banyak orang telinganya panggung. Dengar Tuhan saja. Difitnah, dikatakan orang, jangan mundur. Yang penting Tuhan tonton saudara, hidupmu berkenan. Orang mau ikut atau tidak, bodoh amat. Kita nggak cari terkenal, kita nggak cari terhebat, kita nggak tercari terpuji. Yang kita cari hanya Allah sendiri dalam Yesus Kristus Tuhan. Perkenanan dia, katakan amin. Bodoh amat orang bilang persekutuanmu kecil. Bodoh amat orang bilang gerejamu kecil. Bodoh amat. Bodoh amat orang bilang keluargamu miskin. Bodoh amat. Yang penting yang Tuhan bilang sesuai dengan Alkitab. Itu yang lebih penting dari segalanya. Katakan amin. Kesadaran akan realitas surga menghasilkan pengurapan yang terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan inilah pekerjaan iman. Dengar. Kalau saudara menyadari dirimu terhubung, mata Tuhan tertuju kepadamu, ada tangga menghubungkan engkau, apapun yang kau lakukan, selalu engkau melihat bahwa surga terhubung dengan engkau, maka pengurapan akan terjadi. Dan itulah pekerjaan iman. Dengar, bagaimana mengerjakan keselamatan? Bagaimana pekerjaan iman? Ketika saudara selalu terhubung bersama imam besar agung. Coba saudara renungkan. Ingatkan di dalam diri saudara, ketika saudara ke mall, Anda sedang bersama keluarga, ingat, Anda terhubung dengan surga. Oh, dahsyat saudara, dijaga, Anda terhubung dengan surga. Pintu surga terbuka. Anda akan menjaga pakaian, Anda akan menjaga sikap, Anda akan menjaga perkataan, Anda akan menjaga segala sesuatu, nama Yesus dimuliakan. Ingat, Anda tidak sendiri. Dimanapun saudara berada, ingat. Di hotel, dimanapun, ingat. Surga melihat, surga menonton. Ada CCTV surga dalam hidupmu. Anda tidak perlu pakai CCTV dunia. CCTV dunia Anda pakai untuk Anda yang mantau, bukan Anda dipantau. Anda bukan akuariumnya dunia. Anda akuariumnya surga. Katakan amin. Jangan jadi akuariumnya dunia.
Karena Anda jadi lelucon nanti. Anda jadi pelawak. Tidak, kita akuariumnya Tuhan. Katakan amin. Pengurapan terjadi. Hanya melalui Tuhan Yesus tabernakel, bait Allah yang sejati dapat dibangun. Sebab semua imam perjanjian lama dicegah oleh maut untuk menjabat sebagai imam. Sehingga bait suci dalam perjanjian lama tidak akan dapat menjadi rumah kediaman Allah yang sejati. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus menjadi sama dengan manusia supaya ia dapat berdiri di hadapan Bapa untuk menjadi pengantara yang esa, untuk melaksanakan tugas keimamatannya di dalam ruang Maha Kudus yang dibangunnya sendiri, menjadi rumah kediaman. Saudara harus mengerti pekerjaan iman ketika surga terhubung dengan bumi. Saya mau tanya, bagaimana surga terhubung dengan bumi? Hanya melalui darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Saudara, rumah kediaman, rumah Allah hanya dapat terbangun sempurna ketika ada darah, ada roh Allah, ada imam besar, dan ada imam. Baru rumah kediaman nyata, surga dan bumi terhubung. Darah, kalau mau berbicara darah itu adalah salib, Kristus, Roh Kudus, dan imam besar serta imam-imam. Saudara, ini baru bait Allah benar real ada. Jadi orang tidak bisa mengatakan, Pak, saya itu rumah Tuhan juga, Pak. Karena kami percaya kepada Tuhan. Ada 4 tanda ini enggak? Kamu punya 4 tanda ini enggak? Ada salib enggak? Oh, Tuhan Yesus itu enggak mati, Pak. Oh ya sudah, kamu bukan bait Allah. Oh, saya percaya Tuhan Yesus, Pak. Saya percaya. Darahnya saya percaya. Oke. Kamu percaya Roh Kudus enggak? Wah, Roh Kudus itu kuasa, Pak. Roh Kudus itu bukan pribadi Allah. Ya sudah, bukan kamu. Oh, saya percaya Roh Kudus, Pak. Saya bahasa roh. Kamu percaya nggak kamu iman? Kamu percaya nggak Tuhan Yesus imam besar agung? Wah, saya sih jemaat biasa, Pak. Ya sudah, kamu bukan bait Allah. Oh, saya percaya, Pak. Karena surat Kolose menyatakan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan, dan surat Ibrani berkata bahwa dialah imam besar agung. Dan Tuhan Yesus mati untuk menjadikan saya imam. Kamulah bait Allah. 4 tanda ini ada, saudara, dimanapun saudara berada. Ada pengawalan surga, ada penjagaan surga, ada urapan yang bekerja. Saudara dengar, tidak semua orang beriman. Karena iman itu harus dibarengi dengan firman. Dan firman itu dikeluarkan oleh Allah melalui gerejanya, melalui gembala. Maka itu saudara harus terhisap di dalam penggembalaan. Tanpa penggembalaan Anda tidak punya iman. Anda bisa mengerti? Karena iman timbul dari firman. Ketika saudara mengerti dalam penggembalaan ini, saudara mengerti kebenaran, pegang itu sebagai iman. Maka terjadi dalam hidupmu seluruh keputusan rahasia Allah digenapi penuh. Katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti, pengantara tunggal adalah Kristus. Nah, ketika realitas surga tergabung, dengar, perhatikan, maka disitulah terjadi namanya pekerjaan iman. Pekerjaan iman. Iman, bukan imam. Jadi pekerjaan iman itu dinyatakan melalui keimaman. Saudara, karena surga terhubung, maka kita harus melakukan keimaman kita. Menyalakan menorah, mengisi minyak, meja roti sajian, mezbah ukupan, doa, puji, sembah, pelihara 10 hukum Allah. Saudara lakukan keimaman. Maka saudara lihat, kerajaan Allah turun atasmu. Dan itu urapan yang begitu besar.
Ibrani 7 ayat 15-16, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, Tuhan Yesus, dia pengantara tunggal karena Tuhan Yesus telah bangkit. Keimaman Tuhan Yesus lebih dari keimaman Harun, karena Tuhan Yesus keimaman dari Melkisedek, hidup yang tidak binasa. Maka itu setiap imam-imamnya yang terpilih, mereka orang-orang yang lahir baru. Mereka adalah orang-orang yang tidak binasa. Berbahagialah saudara, bahwa saudara termasuk orang-orang yang tidak binasa. Saudara mendapatkan hidup yang kekal, karena keimaman itu harus kekekalan. Kalau saudara mengaku bahwa Anda imam, tapi Anda tidak memiliki hidup kekal, maka saudara bukanlah imam. Keimaman perjanjian lama didasarkan oleh suku, yaitu Lewi. Peraturan Musa, Taurat Musa. Tetapi keimaman perjanjian baru didasarkan oleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Yohanes 3 ayat 16 itu dasarnya. Jika seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak memperoleh hidup kekal. Kalau ada orang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia tidak melakukan firman, maka orang ini penipu, pembohong. Dia bukan orang Kristen. Anda jangan tertipu. Anda harus mengerti. Katakan amin. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sekarang mengerti, ayat ini kenapa muncul? Hidup kekal. Bukan surga. Karena kekekalan dibutuhkan untuk iman. Saudara, hidup kekal syarat keimaman. Maka itu keturunan kita menjadi keluarga iman, maka keturunan kita sudah memiliki hidup kekal. Hidup kekal itu dari awal sampai akhir. Hidup kekal itu dari alfa sampai omega. Setiap orang yang sudah ditakdirkan menerima hidup kekal, dia sudah ditentukan dari semula, dari awal sampai akhir dia punya hidup kekal. Asal dia tetap setia memegang hak kesulungan ini. Jangan menjual hak kesulungan, jangan menyanyiakan hak kesulungan dan menukar apapun. Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Makanya Yohanes 3:16 melalui kegerakan NCC internasional disingkapkan. Kalau selama ini kita berkata ayat ini ke surga. Bukan. Ayat ini syarat keimaman. Makanya saya percaya Injil dalam keimaman ini akan menolong penginjilan yang sudah kita lakukan selama abad ini. Kita selalu berkata kepada orang bahwa ayo masuk surga, kita tidak pernah menekankan hidup kekal. Maka kita perlu memberi tambahan. Karena surga yang dimaksud itu adalah bumi baru, langit baru. Kekekalan itu syarat keimaman. Jadi seorang yang dibaptis, dia masuk kekekalan dan ditabiskan jadi imam. Mari kita berubah. Harusnya surat baptisan itu pengangkatan menjadi imam. Bukan sekedar orang selamat. Apa artinya selamat kalau ternyata dia bukan imam dan keimaman itu syarat keselamatan? Orang Kristen yang tidak hidup sebagai imam, dia tidak selamat. Mungkin ada yang bertanya, tapi Pak, bagaimana orang-orang lain yang belum mengerti buku ini, belum membaca keimaman? Mereka belum membaca, tapi mereka sudah melakukan. Seperti saya dulu, saudara. Saya tidak mengerti tentang keimaman, tapi saya sudah melakukan, saudara. Tiap pagi saya menyembah, saya rajin ke gereja, saya baca Alkitab,
saya memelihara 10 hukum Allah. Bukankah saya sudah melakukan? Bapak Ibu Saudara dengar. Meskipun kita belum mengerti keimaman, meskipun saudara-saudara kita belum mengerti keimaman, tapi mereka sudah melakukan tugas keimaman sama. Tapi bagi orang Kristen, gak pernah baca Alkitab, gak pernah ke gereja, gak pernah doa pagi, gak pernah menyembah, sudah saudara mereka lewat. Maka itu dengar, di luar sana ada orang belum percaya Tuhan Yesus, tapi mereka melakukan yang tertulis di Alkitab. Saya percaya Tuhan itu adil, saudara. Saya percaya kedaulatan Tuhan. Mereka belum kenal Tuhan, pagi-pagi benar mereka doa. Mereka hidup saleh. Mereka menjaga kekudusan. Bukankah mereka pelaku firman? Halo, masih bersama saya enggak ini? Bukankah mereka pelaku firman? Hidup agama mereka bagus. Pakaian mereka suci, saleh, walaupun ada oknum itu di Kristen juga banyak oknum. Anda jangan bicara oknumnya. Mari kita melihat yang di luar sana pelaku firman. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh. Makanya saudara, seperti Cornelius, dia orang Italia. Dia bukan orang Yahudi. Tapi dia suka sembahyang, takut Tuhan, suka memberi sedekah. Apa yang terjadi saudara? Mereka akan berjumpa Tuhan Yesus. Saudara, keadilan Allah bekerja. Sedangkan orang Kristen tidak melakukan firman. Mana yang dibenarkan di hadapan Allah? Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang pemungut cukai dan orang Farisi, ahli Taurat. Ahli Taurat berkata, aku sudah melakukan puasa seminggu 2 kali. Aku sudah memberi persepuluhan. Aku sudah berdoa. Tetapi pemungut cukai ini datang kepada Tuhan berkata, Tuhan ampuni aku tidak layak. Aku orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, mereka keluar dari bait Allah, siapa yang dibenarkan? Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai. Kenapa saudara? Karena dia bertobat. Meskipun dia bukan ahli Taurat, tapi dia melakukan Taurat Tuhan secara pribadi. Maka Tuhan berkata, yang kukendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, jangan sampai kita ini tertolak. Jangan sampai yang terakhir menjadi yang terkemudian. Karena saudara tidak menghidupi kekekalan itu. Anda bisa mengerti sekarang? Saya berharap saudara memahami Ibrani 2, 14, 15, 17. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai imam besar agung yang mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai korban persembahan yang harum di hadapan Allah, guna membuka tabir bait suci, sehingga ruang bait suci menjadi ruang maha kudus, dan setiap orang yang dipilihnya menjadi imam dapat melakukan tugas keimamannya. Keimaman kita tidak dibatasi oleh maut, karena kita telah menerima hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang imam harus membawa korban, harus mempersembahkan korban. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang, Allah menyediakan tubuh baginya. Saudara, Tuhan Yesus adalah roh. Dengar, Tuhan Yesus adalah roh. Jangan membentuk patung Tuhan Yesus untuk disembah. Saudara harus mengerti. Ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus bukan roh. Tuhan Yesus itu roh Allah.
Dia Allah yang adalah roh. Dan dia diberikan tubuh, itu di surat Ibrani rasanya. Diberikan tubuh untuk mempersembahkan. Makanya Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus yang adalah roh. Dia masuk ke dalam tubuh manusia. Dan tubuh yang Tuhan Yesus miliki, tubuh yang suci. Karena yang suci ini yang akan menerima yang kotor. Jadi saudara harus mengerti, Tuhan Yesus menjadi manusia dengan tubuh yang suci. Dia datang untuk membawa dosa kita. Ibrani 10 ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saudara, Allah menyediakan tubuh bagi Tuhan Yesus ketika ia masuk ke dunia. Jadi perhatikan, dengar. Kenapa pengantara tunggal, pengantara esa hanya Tuhan Yesus? Karena yang datang itu adalah roh Allah masuk ke tubuh, dan tubuh ini suci. Saudara, Tuhan Yesus itu suci. Ingat, tidak ada orang suci, saudara. Selama manusia hidup tidak pernah ada yang suci. Hanya Tuhan Yesus. Jangan tertipu dengan ajaran-ajaran di luar. Kalau ada wanita suci, pria suci, tidak ada. Selain ketika Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, maka kita adalah orang suci akhir zaman. Orang suci itu bukan orang tertentu. Setiap orang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kembali, tidak ada manusia yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Sebab manusia sudah berdosa. Oleh karena itu yang diminta, dengar, yang diminta oleh Allah ketika Imam Lewi membawa korban, binatang itu tidak boleh bercacat. Binatang itu harus bersih. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus dapat membawa persembahan kepada Allah untuk korban keselamatan? Saudara, ada dua korban. Korban bakaran, korban keselamatan. Saudara, dibakar itu korban. Api Tuhan mengambil. Tuhan tidak menerima tubuh yang kotor. Anda mengerti sekarang? Bersyukurlah saudara, Tuhan Yesuslah yang layak menjadi imam besar agung. Maka itu sesungguhnya gambaran yang terjadi di Yerusalem, di Israel itu, bait suci yang dibuat manusia itu hanyalah bayangan. Makanya Anda jangan memberbalakan bait suci Israel. Anda jangan memberhalakan bait suci Israel. Semua yang di Israel jangan disembah. Anda berdosa. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu tidak menyembah di Yerusalem. Jangan pernah ikut-ikutan tur-tur yang memimpin Anda menyembah. Anda membeli minyak urapan di Yerusalem bukan untuk disembah, bukan untuk diberhalakan. Jangan berhalakan minyak, karena pengurapan itu Roh Kudus. Katakan amin. Minyak itu sarana. Jangan berhalakan kalung salib. Jangan berhalakan kerudung. Jangan berhalakan atribut Israel. Anda berdosa besar. Maaf saudara, maaf. Tidak ada yang diberhalakan. Jangan pernah ikut gereja yang memberhalakan patung. Ingat, karena Tuhan Yesus saja, saudara, yang datang dan dia memakai tubuh yang suci.
Dan ingat, saudara dan sayalah bait sucinya. Karena manusia tidak bisa membangun, hanya Tuhan Yesus. Kesucian itu yang membangun bait suci. Tanpa kesucian tidak mungkin bait suci terbangun. Maka itu kenapa Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Anda harus mengerti, tidak ada pengantara lain, tidak ada rasul nabi yang menggantikan Tuhan Yesus. Mereka disuruh menyatakan Tuhan Yesus dan bernubuat tentang Tuhan Yesus. Nabi itu bernubuat tentang Tuhan Yesus Mesias, dan rasul menyatakan dia Mesias. Beda. Nabi bernubuat tentang Tuhan Yesus. Bernubuat itu dalam bahasa umum adalah meramalkan kedatangan Tuhan Yesus, tapi rasul menyatakan kedatangan Tuhan Yesus kepada semua orang. Berbeda. Nabi dan rasul tidak pernah disamakan Tuhan Yesus. Mereka semua alat Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja, saudara, yang layak di hadapan Allah Bapa. Maka itu jangan jual keluargamu. Jangan jual Yesus. Engkau nikahkan anakmu kepada orang lain yang tidak percaya Yesus yang roh. Jangan sekali-kali Anda jual Yesus, maka Anda binasa. God bless you all.